Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendapatkan tamu istimewa, yaitu Bapak Nunus. Selamat datang, Pak Nunus. Alhamdulillah kita bisa bertemu setelah sekian lama merencanakan, ya, Nunus. Pak Nunus, saya mengikuti pertemuan nasional yang besar tuh, ketika di Serang. Itu pertemuan yang apa sih Pak Jaya, Pak Nunus? Saya ini memimpin organisasi Perkindo, Persatuan Konsultan Indonesia. Saya sebagai ketua umum. Kemarin kita lakukan Rapimnas. Jadi ada 34 provinsi, banyak sekali, dengan kira-kira 3.000 lebih peserta badan usaha, badan usaha yang dinaungi oleh Perkindo. Perkindo. Baik. Untuk menggagas dan memutuskan satu ketetapan untuk perkembangan organisasi. Baik, Pak Nunus, sekarang itu kan populer ya, suatu usaha atau berkembangnya usaha mengarah kepada bagaimana suatu usaha berwawasan lingkungan. Artinya untuk menekan terjadinya limbah, mengurangi juga emisi CO2. Itu kira-kira bagaimana arahan terhadap para pengusaha yang tadi? Ya, jadi lingkup konsultan ini kalau bisa dibagi itu dua, non konstruksi dan konstruksi. Konstruksi dan non konstruksi. Ya. Jadi untuk non konstruksi itu cukup banyak ya. Jadi ada bidang pertanian, bidang ekonomi, finansial, lingkungan juga, lingkungan biofisik ya. Nah, di sektor konstruksi itu ada pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan arsitektur, kemudian teknik sipil, geologi, mekanika tanah, kemudian teknik lingkungan. Ya. Jadi ada lingkungan dan teknik lingkungan. Ya. Nah, kami banyak berkecimpung di dalam dunia konsultan, bagaimana membangun dengan konsepsi lingkungan yang terarah dan terukur, gitu ya. Artinya infrastruktur atau building atau konstruksi apapun yang kita bangun ini, kita selalu mengacu kepada prinsip-prinsip yang pertama teknis, kemudian ekonomis, kemudian yang selanjutnya itu legal aspeknya masuk, kemudian sosio, kemudian lingkungannya masuk. Jadi artinya para pengusaha itu sudah mengarah kepada manajemen lingkungan ya sebenarnya. Iya. Ya. Itu berarti tadi ada dua kelompok. Satu kelompok besar mengarah kepada yang kita sebut dengan renewable ya. Sumber daya yang bisa pulih, ada pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan. Kemudian ada lagi yang basically tadi kepada sumber daya yang tidak pulih kembali, tambang, saya kira ya. Tapi di dua itu ada soal-soal lain, yaitu bagaimana arsitektur landscape tadi kan, bagaimana membuat satu manajemen plan dan sebagainya. Berarti ini ujungnya adalah para konsultan menjadi tolak ukur penting ya, untuk mengarahkan tercapainya pembangunan berwawasan lingkungan tadi. Iya, jadi konsultan ini merupakan garda terdepan, layak secara teknis, layak secara finansial, kemudian ekonomis, kemudian aspek legal itu memenuhi, kemudian sosial memenuhi, dan lingkungan. Baru ini jalan. Ini baru visible. Baru jalan. Oke. Sehingga apapun
yang kita bangun, terutama yang berkaitan dengan dampak yang besar terhadap lingkungan, harus melalui screening ini yang ketat. Ya ekstrimnya jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di FS, maka tidak bisa dieksekusi. Atau jika dia tidak layak, maka harus dilakukan satu improvement. Jadi perbaikan metode atau upaya-upaya lanjut untuk mitigasi atau penanggulangannya. Sehingga dia memenuhi baik itu terhadap teknis maupun lingkungan ataupun financial economic gitu ya. Sehingga perlu dilakukan revisi. Ya. Jadi tidak bisa dipaksakan, intinya seperti itu. Ya, jadi begitu FS sudah terpenuhi, maka selanjutnya adalah melakukan engineering design. Ini untuk yang teknis. Jadi misalkan untuk membangun satu kawasan gitu ya. Katakanlah ibu kota baru ya, negara. Jadi fase awalnya FS, kemudian master plan, kemudian kita lakukan satu engineering design. Jadi engineering design ini menerjemahkan konsep-konsep makro ya menjadi detail. Jadi terukur blueprintnya di situ ya. Untuk membangun satu gedung, membangun satu konstruksi, dia tidak boleh ada selisih sedikit itu titik koordinatnya pas, kemudian dimensinya tepat ya, kemudian fungsinya nantinya. Sehingga kalau tidak dilakukan detail engineering design, maka akan terjadi selisih ya, dan akan unfungsional. Tidak berfungsi secara baik. Setelah dihasilkan dokumen engineering design, maka fase selanjutnya adalah untuk diimplementasikan, dibangun. Ya. Nah, di situ peran dari kontraktor itu baru muncul. Kemudian ada supervisor dari konsultan atau manajemen construction, manajemen project, untuk mengendalikan proses supaya memenuhi syarat-syarat yang sudah disepakati di awal. Speknya itu ada, speknya ada, sehingga harus mengikuti ketentuan yang ada sampai dengan terwujud, kemudian diuji coba dan difungsikannya satu konstruksi, satu infrastruktur, satu gedung, satu bangunan. Ya. Pak Nunus, ini kan dari Sabang sampai Merauke ya, kegiatan konsultan ini, dan tentunya memerlukan satu pemikiran bagaimana caranya agar supaya mungkin pemerataan terhadap wilayah-wilayah pembangunan barangkali ya. Jadi untuk daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, di sana sudah ada potensi-potensi konsultan dan ada potensi membangun katanya itu. Nah, fungsi daripada ketua umum ini gimana itu? Ribetnya bukan main itu kelihatannya itu. Ya, jadi policy pemerintahan yang saat ini itu tidak hanya Jawa sentris ya. Jadi ini sudah dirasakan sekali oleh semua pihak bahwa distribusi pembangunan itu mulai diratakan ya. Jadi Sumatera itu saya sendiri tidak memimpikan bahwa ada jalan tol di sana. Dan itu terjadi. Dan kita menikmati ya. Kemudian di Kalimantan kita juga tidak memimpikan terjadi ibu kota, dan di situ tidak hanya membangun satu building, tapi membuat satu peradaban baru. Ya, jadi
di situ terlibat semua pemikiran untuk melakukan satu proses pembangunan yang ramah lingkungan. Jadi mendekati ke alam, kemudian sustain, lanjutan, dan inklusif. Artinya semua terlibat. Semua terlibat. Jadi mereka penduduk setempat, kemudian masyarakat pendatang, kemudian orang-orang yang ada di dalam, yang ada di wilayah di situ. Wilayah di situ. Tidak disingkirkan, tetapi dilibatkan. Jadi no left behind. Jadi tidak ada yang disingkirkan, tidak ada yang tertinggal. Dan di situ akan menjadi percontohan dunia untuk peradaban baru. Ini maksudnya yang IKN gitu ya. Jadi kota yang ramah terhadap lingkungannya. Dia berdekatan dengan hutan ya. Ini memang sesuatu hampir semuanya hutan di situ kan. Jadi itu dijaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial, ekonomik nantinya. Nah, ini sesuatu yang menarik ya. Akan menjadi sesuatu yang menarik, dan konsep-konsep ramah lingkungan itu diterapkan di situ ya, untuk penggunaan energi, kemudian sistem yang artinya menjaga untuk efisien, kemudian juga pergerakan orang dipaksa untuk berjalan kaki, jadi tidak berkendara terus. Jalur semua sistem transport ini nanti akan bisa mengakses semua kawasan dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki 10 menit. Ini akan merubah konsep kota-kota di Indonesia yang semuanya berdesakan menggunakan kendaraan pribadi, memenuhi infrastruktur yang ada dan yang tidak akan cukup gitu. Jadi saya kira itu arah kita ke depan, saya kira gitu ya. Jadi artinya kendaraan massal itu akan menjadi populer ketimbang kendaraan pribadi. Padahal ini kan arahnya adalah mengurangi emisi CO2. Mengurangi emisi CO2. Berarti ada juga suatu perubahan model atau paradigm daripada kawan-kawan pengusaha untuk mengarah kepada zero emissions. Gimana arah itu? Jadi ini dalam kaitan pembangunan ekonomi hijau, ini sangat korelatif ya. Jadi dulu eranya adalah black economy, sekarang menuju ke green economy. Jadi dulu mengandalkan resources yang kita ambil, eksploitasi mungkin dari perut bumi untuk menjadi segala macam lah, sumber-sumber ekonomi lah. Jadi spiritnya itu membangun, menghabiskan, membangun, menghabiskan. Karena barang yang diambil juga bisa habis. Batu bara, minyak, mineral, tambang. Dan prinsip-prinsip black economy ini berlawanan lah dengan green economic yang sekarang sedang kita tuju. Jadi membangun itu secukupnya. Jadi kalau dulu kan membangun ini untuk kedikdayaan, kekuatan dari negara-negara maju. Tapi ke depan ini menurut banyak pendapat ini sudah tidak bisa lagi dilakukan, dan itu sudah harus berubah, dan semua harus mendorong ke sana. Bagus. Karena yang
akan dia wariskan hanya kerusakan, perpecahan, pertempuran kan. Pertempuran, perpecahan, kerusakan sosial, kehancuran ekonomi, ya betul. Siapa yang paling kuat dia akan menumpuk kekuatan terus, uranium digali, bom atom diciptakan, costly dan tidak banyak berfungsi gitu loh. Iya. Ya, Pak Nunus. Akhirnya tadi orientasi kita harus berubah, para pengusaha. Dari basis kepada eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan mengarah kepada sumber daya yang terbarukan. Bagaimana? Kawan-kawan para pengusaha ini arahnya sudah jelas ke sana, saya kira itu. Di dalam proses pembangunan itu persyaratan sudah semakin ketat. Jadi persyaratan untuk green building misalkan itu sudah menjadi salah satu keharusan yang wajib dipenuhi oleh pelaku-pelaku usaha atau upaya-upaya ekonomi membangunnya, sehingga ini akan menjadi satu langkah besar bersama gitu ya. Langkah besar bersama untuk bisa mencapai tujuan yang tadi itu. Tujuan yang titik tadi ya. Kan harus tadi langkah bersama, langkah besar. Artinya di situ ada iktikat atau visi dari para pengusaha untuk loncat dari bisnis biasa yang kalau kita lihat kurvanya itu kan landai aja begitu menjadi bisnis yang baru, loncatan luar biasa. Artinya dari segi manajemen usaha, berarti ada 3 faktor yang akan digenjot nih. Kemampuan SDM, organisasi, dan peraturan. Saya kira ini mencakup tanggung jawab Pak Nunus sebagai ketua umum. Jadi di dalam proses organisasi, asosiasi badan usaha konsultan ini, kita ada namanya proses untuk melakukan pembinaan dia. Jadi membina pengusaha SDM tadi ya, sumber daya manusia tadi. Kemudian kita juga terus-menerus untuk melakukan satu upaya untuk pengembangan inovasi dan yang menjadi program kita yang gencar kita lakukan sekarang ini adalah digitalisasi. Jadi ini meminimumkan penggunaan material-material dan rangkaian-rangkaian kegiatan yang tidak perlu. Jadi pemborosan terhadap penggunaan energi listrik ini akan menjadi semakin bisa ditekan ke depan. Dan di dalam inovasi desain yang dilakukan oleh konsultan ini semakin juga meningkat ya dengan teknologi baru untuk mencapai tujuan green economic dan pembangunan berwawasan lingkungan. Berarti Pak Nunus ya ada 3 komponen. Kalau kita lihat SDM aja, 1 kelompok konsultan tuh di situ mengembangkan terus. 2 kelompok yang melakukan usaha nih. Jadi artinya ada usaha A, usaha B, usaha C, ada konsultan dan ketika ada pemerintah, paling tidak kan government yang melihat terus dan mengawasi sampai sejauh mana efektifness ya dari ketiga komponen ini. Ya, memang ada 2 hal yang paradoks. Artinya membangun dan kelestarian alam. Jadi ada 2 paradoks ya. Nah, disitulah peran regulasi untuk mempertemukan kemanfaatan kedua-duanya. Ini. Disitulah government itu. Jadi
Jadi pemerintah telah membuat satu aturan, Undang-Undang Jasa Konstruksi. Kemudian pemerintah juga membuat satu aturan menyederhanakan semua proses melalui ombudsman. Melalui ombudsman. Iya, jadi Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang menjadi Perpu. Sehingga artinya paradoks tadi itu bisa dipertemukan pada jalan tengah yang tidak merusak dari sistem atau lingkungan yang ada gitu ya. Kalau ini dalam kaitan lingkungan, ini memang pengawalannya yang harus ketat. Itu harus akhirnya bahwa ini kan proses menuju kepada katakanlah green economy atau kemakmuran ya bersama. Indonesia mengarah kepada pembangunan emas tahun 2045 tuh. 2045. Arahnya bagus sekali kan. Tapi ini kan proses menuju ke sana. Contoh 3 dimensi aja antara konsultan dengan yang memiliki usaha dengan government. Itu kan ada aturan yang ingin mengarah ke sana sebenarnya kan. Nah, bagaimana nih penyatuan daripada ketiga komponen saja tadi ya? Yaitu tadi dengan training, dengan studi banding, dengan sekolah macam-macam. Menurut Panunus, bisakah ini tercapai? Ya, jadi memang pembangunan di Indonesia ini demikian gencar ya. Demikian gencar. Jadi upaya untuk mencapai Indonesia emas dengan kesetaraan GDP terhadap negara-negara maju, itu akan dicapai di 2045. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Nah, syarat untuk mencapai itu salah satunya adalah infrastruktur. Jadi semua sisi, karena ini akan menggerakkan ekonomi sehingga tumbuh dan produktivitas meningkat, sehingga pendapatan income rata-rata masyarakat akan setara dengan negara maju. Nah, untuk mencapai itu, membangun infrastruktur yang masif itu masih kedodoran memang. Ekosistem industri atau ekosistem jasa konstruksi di Indonesia ini masih belum perfect ya. Ini mencukupi kebutuhannya dari sektor tenaga yang ahli terampil itu masih kurang. Ada backlog kira-kira 1 juta orang untuk bisa mencapai penyediaan tenaga ahli saat ini ya, dengan adanya infrastruktur yang masif, dibangun jalan tol, bendungan, kemudian kereta ibu cepat. kota negara, kereta cepat segala macam. Artinya yang terampil, yang bersertifikat, kemudian yang mempunyai kemampuan yang mumpuni ini masih ada backlog. Kemudian di dalam teknologi juga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang masif. Kemudian sistem, ya, artinya sistem yang ada ini juga mungkin perlu dilakukan satu pembenahan yang betul-betul serius, sehingga membangun itu menghasilkan satu produk yang efisien. Jadi dengan nilai rupiah misalkan 1 juta, membangun infrastruktur di Cina itu boleh dikomparasikan ya, itu dapat seberapa gitu. Nah, ini juga harus menjadi pelajaran kita, karena banyak yang tersia-siakan dan waktu yang kita capai terbatas untuk mencapai 2045. Jika itu tidak dapat dicapai, maka akan menjadi aging, layu. Akhirnya tidak tercapai. Kita akan terjebak dalam kondisi
negara yang tidak maju, jadi middle trap income, seperti Malaysia, seperti Meksiko, seperti itu. Jadi sulit untuk bisa naik. Indonesia itu kan mempunyai karakteristik yang luar biasa. Sabang, Merauke, banyak pulau-pulau, kemudian resources juga luar biasa. Yang renewable tadi, yang udara masih cukup baik lah, air laut, air terjun, kemudian gelombang, semuanya, sinar matahari. Mungkin ini membawa sesuatu iktikat dari para pengusaha ya, bahwa kita bukan bisa, tetapi harus bisa. Harus bisa dengan tadi yang semacam tadi ya, manusia. Jadi untuk mencapai itu kan diperlukan percepatan tadi, agar supaya dalam tempo waktu 5 tahun ini bagaimana peta jalan untuk menyelesaikan hal itu. Pak Nus optimiskah? Iya, saya optimis. Sangat optimis. Jadi posisi tawar kita adalah jumlah penduduk, kemudian kekayaan alam, sumber daya alam. Tantangan kita adalah sistem yang belum efektif untuk menyelenggarakan pembangunan dalam konteks luasnya, politik, kemudian ekonomi, kemudian pertahanan dan lain-lain, menjadi menjadi satu rangkaian besar. Sistemnya ini perlu diimprove demikian demikian keras ya, supaya dua aset yang luar biasa ini yang tidak dimiliki ya oleh Eropa, Afrika, dan yang lainnya ya, itu akan menjadi kekuatan besar untuk kita gunakan kemakmuran masyarakat dan keberlanjutan daripada alam semesta ini. Saya kira kita mempunyai modal yang sangat luar biasa. Tetapi tadi Pak Nunus saya setuju bahwa bagaimana menggenjot SDM terutama ya dengan teknologi. Dua unsur ini menjadi kekuatan yang mungkin Pak Nunus akan pegang dalam rangka untuk menuju sasaran paling tidak 5 tahun. Gimana Pak Nunus pandangannya? Iya, jadi tugas kami memang untuk mengembangkan. Jadi badan usaha yang ada di Indonesia ini cukup banyak dan dengan berbagai macam karakter dan strata ya, jadi tingkatan. Jadi ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil, sehingga luar biasa. Sehingga yang pertama visi yang sama. Betul. Visi yang sama itu yang harus kita tanamkan. Kemudian yang kedua itu adalah membangun awareness supaya bisa menuju visi tersebut. Kemudian yang ketiga, melakukan improvement pada semua anggota yang ada konsultan ini, karena ini merupakan aset bangsa. Kita juga melakukan komunikasi dan koordinasi erat dengan pemerintah. Bagaimana rules dan regulasi ini bisa mengembangkan potensi-potensi ini. Jadi hambatan-hambatannya di mana, itu sekat-sekatnya di mana, itu kita juga sering kali melakukan dialog ya. Dan untuk memperbaiki regulasi-regulasi yang ada, sehingga regulasi ini sifatnya adalah support ya, dan dia secara prinsipil menjaga untuk tidak keluar dari koridor ya. Baik. Ini kawan-kawan,
luar biasa ini ya. Jadi artinya bahwa sosok Pak Nunus Nugroho, kelahiran mana Pak Nunus? Madiun. Yeah. Madiun. Dan sekarang menjadi sosok yang luar biasa di kancah perjuangan pengusaha, mengarahkan konsultan, akhirnya mengarahkan berbagai macam usaha ke arah tadi tujuan mulia berkelanjutan. Jadi itu adalah image semua usaha sekarang, berkelanjutan. Development for a better future. Development for better futures. Ya. Jadi membangun untuk masa depan yang lebih baik. Jadi kita melakukan semuanya ini bukan sesaat untuk kita sendiri. Oke. Tapi kita harus meninggalkan untuk warisan anak cucu. Jadi sebaik apapun jika tidak mengikuti prinsip tersebut, itu akan sia-sia. Nah, oleh karena itu kita bersama-sama untuk menjalankan prinsip-prinsip sustainability, alhamdulillah, meninggalkan warisan yang baik untuk anak cucu kita. Jadi prinsipnya adalah we are together. Bersama-sama sebagai simbol dari G20. Dulu rame-rame kita diskusi mengenai G20. Saya dengan Pak Nunus sangat intens itu. Lalu sudah tercapai nih. G20 sudah bagus. Bangsa ini dipercaya di tingkat nasional dan internasional. Gimana impact-nya kepada usaha-usaha yang dipimpin oleh Pak Nunus? Ya, artinya secara tidak langsung pintu Indonesia ini terbuka untuk dunia. Sudah terbuka untuk dunia. Baik dalam investasi, kemudian datangnya knowledge, pengetahuan, kemudian care dunia semakin sudah besar. mulai tinggi, kepercayaan tinggi sekali. Kemudian trust juga besar. Sehingga ini menjadi satu modality untuk Indonesia untuk lebih bisa mempercepat pembangunan berwawasan lingkungan tadi. Berarti Pak Nunus optimis. Sangat optimis. Alhamdulillah. Untuk Indonesia hebat. Kawan-kawan kita telah banyak sekali berdialog, berdiskusi dengan seorang yang sangat intens dalam usaha. Baik pelaku usaha ya, Pak Nunus kan pelaku usaha ya. Juga konsultan. Iya, terima kasih Prof. Insya Allah kita akan banyak nanti menimba ilmu bersama-sama untuk pertemuan selanjutnya. Insya Allah, dan saya kira pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Kita masih banyak satu seri pertemuan untuk melangkah menuju kepada perbaikan, karena ujungnya Pak Nunus Nugroho adalah figur yang sangat penting di Indonesia. Terima kasih Pak Nunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam konservasi. Salam konservasi.